Salam alaika
لله رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا في هذا النبي الكريم فانفق علينا بارك بسيط وذكرين واسقنا بدار النعيم ونعمنا بالجنة بنعم المكين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وأن يعنسني والوفاء لنا وعد ومصطفى وأبينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه قبل البشر شرفا. اللهم إنا نتوصل إليك بنبيك المختار ومن أنها مصعد الأخيار تغفر الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحفظنا من جميع الخير والأخطار واجمع بيننا وبين كدر القرار وتقبل منا ما قدمنا من أعمالنا بالله والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفار الغفار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وتملا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النبي المبين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النبي المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النبي المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du hadratil muhtaramin para alim wa ulama sepuh bini sepuh ingkang kula hormati, wabil khusus wajanipun Ustaz Muhammad Mustaqim ingkang kula muliakan takmir Masjid Darut Taqwa kami hormati para bapak, para ibu, para saudara jamaah manakib para pesuju ingkang berbahagia. Monggo bersama kita selalu bersyukur merasa kepada Allah Subhanahu wa taala kang pundi dalu punika kita saged istiqomah melaksanakan ibadah ikuti bacaan manakib, bacaan sholawat Nabi serta bacaan tahlil. Mugi-mugi astagfirullah dipun ridhanikan Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat-hajat kula panjenengan saged dikabulake kalian Allah. Monggalipun salawat salam mugi matur wonten sujud kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing kiamat. Kemudian bahwa kita bersama lagi mangke usahane kemanten takmir Masjid Darut Taqwa ingkang sampun nyediaken kepan punika mugi sedaya takmir pinaringan sehat walafiat maupun yang sampun siapaken dan amal dan panjenengan standar. Monggo kita lanjutkan acara terakhir di punika taklim yang bagi dipun panjenenganipun Ustaz Muhammad Mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada orang bapak, orang ibu, saudara-saudara yang berhati, menjadi para alim, para ulama, sesepuh dan sesepuh, para sahabat dan akhirat yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, mohon kita sangat bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu hadir pada pagelaran Masjid Darut Taqwa pada berikut
kanthi keadaan sehat walafiat. Mugi salawat serta salam mugi katurunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita harapkan syafaatipun, kita harapkan kekalwanipun pinjaman dan pinjaman. Para bapak saudara-saudara yang hormati, saat ini kita ngalasun tentang berikut monggo bersama-sama masuk ke Fatihah. Mugi-mugi keilmuan bulan jasa ini sangat bermanfaat. Lansakan bulan jasa termasuk golongan min ahli ilmi wa ahli khair. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujahid an Salman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Imam Mujahid dari Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati hadhihi arba'ina hadisan." Barang siapa, kata Rasul, dari umatku ada yang sampai menghafalkan 40 hadis. Jadi menghafal 40 hadis, dakhul al-jannah, maka orang itu akan masuk surga. Wa hasyarallahu ta'ala al-anbiya, dan besok pada hari kiamat dia itu akan dikumpulkan dengan para nabi, wal ulama, dan akan dikumpulkan dengan para alim ulama. Terusnya mungkin dikumpulkan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan Rasulullah, para nabi. Ini kalau kita itu hafal 40 hadis, minimal kalau kita itu gak hafal, minimal kita itu bisa memahami isi daripada 40 hadis itu untuk kelangsungan kita hidup di dunia ini. Jadi 40 hadis. Lek termalang dia itu sebenarnya itu Habib Abdullah bin Faqih. Jadi pondok itu Darul Hadis. Itu piyambakipun sampai mendapatkan gelar doktor karena dia itu sudah menghafalkan berjuta-juta hadis. Apal sak rawi ini bisa. Ini kalau saya membaca alun-alun Darul Hadis. Dan aku lagi cuma kepentingan Nabi banyak kata-kata wis ngapalno 40 hadis mawon. Insyaallah kepentingan Nabi berengkor. Jadi 40 hadis ini dihafalkan pelane kita namanya kitab Arba'in An-Nawawi 40 hadis. Dan kalau tak makin TPP itu ada titik ngapalno 40 hadis dihafalno. Jadi mulai bab-bab dihafalkan 40 hadis. Nggih katakan hadis ini. Jadi kan Nabi menyampaikan barang siapa yang hafal 40 hadis, maka dia itu akan masuk surga, dan besok pada kiamat dia itu akan dikumpulkan dengan para nabi dan akan dikumpulkan dengan para ulama. Jadi umumnya supaya itu hafal. Fakunna ya Rasulullah ayul arba'in hadisan. Lajeng Salman, kan Salman itu para sahabat kan Nabi 40 hadis itu apa mawon? Jadi takon tadi Nabi kan menyampaikan ada 40 hadis. Akhirnya dari Salman Al-Farisi, seorang penggagas waktu zaman perang Badar, perang Uhud apa Badar ya? Itu Khandaq. Jadi dia itu Salman Al-Farisi yang punya gagasan untuk menghadiri Salman itu langsung tarik dari Nabi 40 hadis itu apa mawon? Waqala alaihissalam, ajak kanjeng Nabi itu jawab, siji antum minabillahi wal yaumil akhir. Jadi kapal hadis tentang masalah apa itu rukunnya iman. Jadi antum minabillahi wal yaumil akhir, iman nang Allah, hadis tentang iman nang Allah, wal malaikat, dan hadis yang menerangkan tentang malaikat Jibril, malaikat Jibril, malaikat yang wajib diketahui diamalkan. Wa kitab, jadi kitabnya Allah, tahu tentang kitabnya Allah, mulai Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi benar di dalam ini betul bisa dibaca di sini. Jadi sini Al-Quran mawon dibaca di sini, dihafalkan. Wan nabiyin, dan nama-nama nabi, iman kepada nama-nama nabi. Wal ba'si badal maut bil qadar wa khairihi wa syarrihi,
dan hari kebangkitan ketika dia itu sudah meninggal, tentang qada dan qadar min Allah, semuanya itu baik dan jelek itu semuanya dari Allah. Wis gampangane ngapalno hadis tentang masalah iman. Jadi antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Terus wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu bersahadat. Yang kedua hadis tentang masalah kita masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus balik berkata Nabi, hadis kepemalikan Nabi, wa tuqimas shalah, hadis yang berkaitan dengan masalah sholat. Dan masalah sholat itu sekarang itu opo, itu dipelajari. Tapi insya Allah jangan mungkin petang bulu bengan, petang bulu bengan ngaji setiap satu pertemuan satu bab, insya Allah petang bulu ini mulai singkatnya. Dari berapa hadis atau jadikan apalakan, jadi mulai ngaji diapalno, terus disampaikan. Watuki masolah, hadis yang berkaitan dengan sholat. Biisbabil wudu, biisbabil wudu, melaksanakan sholat dengan menyempurnakan wudunya. Liwaktiha, sholatnya dan cukup waktunya itu sudah, lalu sholat pada waktunya. Itu hadis kadang sholat termasuk pada hadisnya kemarin, sholat yang paling baik itu adalah pas waktu. Sudah masuk waktu yang pertama. Kita mami rukuya wa sujudiha, sholatnya hadis malih, hadis yang berkaitan dengan sholat sing sempurna ruku dan sujudnya. Lek zaman dia lek biasa pondokan itu serangan. Lek waktu ruku minimal ruku ya ora sih, ora tangannya sampai menisore dengkul. Minimal sampai ruku tegegen endok itu dan gunung. Endok itu. Tapi kan eta sing babasan sampai menisore betul, jadi sempurna. Kita fikir, jadi fikir, rukuk, sujudnya yang dikoten orang cuma izin dan kadang-kadang bantu orang sampai kacang itu, fikirnya orang saja jahil. Jadi si rukuknya sujudnya ini kumpulnya sudah disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Kantun bulan jelasan mempelajari minimal bisa diapalkan tentang berkaitan dengan sholat pada waktunya, sholat yang harus khusyuk, sholat rukuk sujudnya khusyuk, itu disampaikan di dalam hadis Rasulullah. Terus waktu dia zakat bihaqiha, kami disampaikan di Nabi hadis yang berkaitan dengan masalah zakat. Mungkin zakat fitrah, zakat mal, zakat hijrah, zakat perniagaan, zakat hasil kerjone, itu zakat hasil kerja. Jadi hasil kerjanya itu disakati. Kita zakat biasanya bangsa jumlah dan selawe, dikumpulkan di zakat dong, selawe, sebulan bayarannya 5 juta, ya kita itu dari selawe, itu zakat bihaqiha. Memang dari zakat itu ada haknya orang lain, memang dari haknya orang lain. Oleh tani oleh 20 juta, yo selawe 20 kilo bukan toh, jika orang mau pakai miskin. Jadi ada haknya orang miskin. Itu waktu akhir zakat di haknya hadis yang berkaitan dengan zakat. Watasuma syahr Ramadan, puasa Ramadan, hasil tentang puasa Ramadan yang diamalkan, bahkan Al-Quran tentang masalah puasa Ramadan yang diamalkan, terus dipraktekkan. Watahun dan baikkan istatotkan ila isabilah, dan haji ke Makkah apabila sudah mampu. Minimal amal hadisnya tentang rukunnya Islam. Dari rukunnya Islam loh. Jadi jika rolat bukan pakso moji dan benar-benar ini dia apalagi dia. Jadi jika siji banyak syahadat, rolat loro sholat, lukat telung niku zakat, pakso papat niku poso, moji limo iku haji. Apalagi itu pelajaran ini loh. Jika rolat lukat pakso moji iku sembahyang itu boleh Islam. Jadi jidat siji moco syahadat, rolat lurus sholat, lukat telu zakat, pakso papat minggu poso, moji limo haji. Ada kita apa dulu? Tapi kalau jangan sebagai orang tua ya jangan sampai ke apa betul. Jadi soalnya yang akan dikali.
Nah, ini hadis kanjeng Nabi, hadis beberapa hadis yang berkaitan dihafalkan. Jadi minimal 40 hadis hafal. Terus paling kanjeng Nabi hadis yang berkaitan dengan wa tusalliya isnatai asyrata rakaatan fi kulli yawmin wa lailatin wa ya sunnati salasu rakaatin fitron la tatrukuha. Jadi kita dalu sembahyang wis minimal dalu itu sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat kan ditambahi sholat witir 3 rakaat. Jadi witir itu boten ngenteni kurang poso boten mari terawih boten hari-hari biasa iki dilampahi. Karena ini terus apa? Wa ya sunnati perintah Nabi ini adalah kelakuanku sunnah. Jadi kelakuan Nabi melakukan sholat witir. Dan hadis Allah itu sangat senang kepada orang yang melakukan sholat witir, sholat ganjil, karena saya ini adalah satu. Allah kan siji. Makanya Allah senang deh umat manusia ini boleh melakukan sholat witir orang yang usah waktu bulan poso. Terus balik, jadi hadis bukan hadis yang berkaitan dengan sholat lalu ditambahi dengan sholat witir. Ya sholat fardu ini, terus melakukan sholat sunnah yang dilakoni. Hadis yang berkaitan dengan itu tetap dilambai. Terus balik wala tusyriku billahi syai'an, dan tidak banyak hadis yang larangan tentang menyekutukan Allah. Jadi wala tusyriku billah, jangan menyekutukan Allah. Dihafalkan terus dipraktekkan. Terus balik hadis berkaitan Nabi jawab Salman Rawahu wala ta'si walidayka, jangan bermaksiat kepada kedua orang tuamu, durhaka kepada orang tuamu, baik orang tuamu itu masih hidup atau orang tuamu sudah meninggal, tetap harus birrul walidain. Dari birrul walidain itu ada waktu seurip itu boten. Lah birrul walidain sing urip ya berbuat baik, ya ditungak ka wong tuane, rabbi fil walidain yarhamu kama rabbayani shaghira, mari sedaya ditungak ka wong tuane. Wis mati tetep ditungak kembali, termasuk itu apa? Tidak tidak durhaka kepada kedua orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal. Jadi tetap tadi waktu yang sempat kesan kita tetap ditungakkan. Pun kerja tetap ditungakkan. Jadi pula jenazah tadi boten tergolong golongan yang akan orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi kaku walidain. Terus mari hadis mari kan kita doa itu kan kita doa tak ngomongin tak terjemahkan kita itu terjemahkan kalian terdoa belum terus mari hadis yang berkaitan wala takulu malal yatim, tidak boleh, jangan kamu memakan harta anak yatim. Maksudnya anak yatim itu apa? Contohnya kan ada orang tua yang sudah meninggal, terus ada anak yatim. Kan anak yatim ada bagian daripada orang tuanya sudah meninggal itu. Berhubung bapak atau ibu itu usaha rabi balik, akhirnya warisannya bagian didol kabeh dinekno. Berarti makan anak yatim. Anak yatim dinekno karo bapaknya atau ibu itu sebab digawe rumah tangga yang meninggal tadi. Jadi berarti langsung memakan harta anak yatim. Jadi orang kalau duit ngemis anak yatim betul. Jadi biasanya dalam rumah tangga ketika suami atau istri itu meninggal, biasanya anak yatimnya itu biasanya bukan kadang dia rombong bahne, jadi orang diurus, padahal dia itu punya hak waris daripada orang tuanya. Wala taqul riba, terus hadis yang berkaitan dengan jangan memakan barang riba. Barang riba itu ngalor duit, kalau ini ngalor duit dari utang 1.000 balik 1 juta. Dengan ada duit, kecuali dagang jadi malu ya dagang, mulai ada 1 juta, mulai bagi 20 juta baru apa. Tapi kan ada duit itu pengantos, itu tak berriba. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala tasrubul khamr, jangan meminum khamr, berarti memabukkan itu. Baik itu termasuk sabu-sabu, nafsa, zat adiktif,
obatnya wong gendeng juga. Mereka jadi bisa. Kadang-kadang ada jadi kapan potret dicampur harus sampai mereka cupung dengan jajan. Pokoknya sampai biar jadi maling mabuk. Sebabnya khomar. Kata-kata khomar itu adalah apa? Termasuk menutupi akal. Jadi akal sehatnya itu hilang. Jadi khomrun. Jadi menutupi akal sehat. Jadi sajane waras mari tadi gendeng. Sing gendeng kepikir waras kan waras kepikir gendeng. Kan ada ini. Dan jadi awalnya sabu-sabu pada kami itu sangat merajani lagi. Kantor bulan jenazah dan kira caranya untuk untuk selain ojo sampai anak putu bulan jenazah dan kira kantor banget. Supaya kewajiban ini pakai dalam hadis yang itu ada urusan dengan orang tua. Jadi wala tasawwal khamra hadis yang berkaitan dengan obat sesuatu yang memabukkan. Wala tahlifa bila katiban, jangan sampai sumpah dusta memakai nama Allah. Jadi sumpah dari barangnya terjadi kita bisa kaparin wallahi, dari wallahi barangnya amin. Dari goreng Allah kan bukan Allah dikawin alat. Jadi barangnya kayu wallahi ya amin sepeda amin wallahi. Jadi tahlifa bila katiban. Wala tajhada bisa terzur. Dan jangan ada persaksian dusta ala hadin qaribin au ba'idin. Jadi ada dusta di antara kita ini. Pada kamarnya persaksian yang dusta. Jadi saksi harus benar. Pada gawi-gawi. Itu hadis yang berkaitan dengan itu dihafalkan. Terus nanti wala ta'mala bil hawa. Hadis yang berkaitan kalau kita beramal kepada Allah, amal ibadah, jangan karena mengikuti hawa nafsu. Wis diyakin bila kita Allah. Jadi melakukan sesuatu amal karena menginginkan kepingin film dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keinginan dihilangkan, semuanya itu dihilangkan. Jadi wala ta'mala bil hawa. Jadi hadis yang berkaitan dengan mengekang hawa nafsu. Dan saya ada atuib nafsu kalau di banyak jambek. Jadi musuh yang paling berbahaya bagi seseorang itu adalah nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Malas ibadah, ya karena nafsunya. Malas sekali ngaji, ya karena nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan itu harus diperangi. Jadi hadis yang berkaitan dengan hawa nafsu. Wala tanggetab akhoka. Terus balik hadis yang berkaitan dengan jangan menggunjing orang lain, rasa-rasan, baik rasa-rasan lewat WA, lewat kisah dari WA ngomong ini dari tanggetab akhoka, jadi rasa-rasan, lain rasanya jagokan dia di depan. Rasanya itu buatan kali ini HP ini, kalau ini. Jadi saya canggih kayak jadi rasa itu buatan kasus zaman dia jagokan mau apa. Kalau ini saya buatan jadi jagokan jadi kayak grup orang rasa. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala taqabihi min khalqihi wa qadamihi. Jangan dengki kepada orang yang di depannya dan di belakangnya, dengki kepada depan rumahnya, belakang rumah, dengki. Jadi enggak ada hidup harmonis di dalam masyarakat. Jadi hadis yang berkaitan itu dipahami. Jadi hadis yang berkaitan dengan hak seseorang antara tetangga yang satu dengan hak tetangga orang yang lain. Jadi jangan saling dengki kepada yang satu dengan yang lain, dan ini dipahami dan juga diamalkan. Jadi hadis yang berkaitan dengan itu kata ditampul. Jadi mari orang wala taqdifa al-musannada. Terus balik hadis yang berkaitan dengan takdifa dalil aran-aran ngarani wong sing usona dia itu punya suami ngarani wong wedok bapaknya
Walau wis duwe bojo tapi dianggap dia itu berbuat zina. Paling tengah itu tak tahu kedaannya. Padahal duwe bojo tidak mau konten ngono. Wis duwe bojo bapak tak mau dimanfaatkan orang berani bapak ora bojone. Nek kadang-kadang wis duwe paling mati paling kali kolo. Padahal duwe bojo. Mulane iki wala taktiba al-musarata. Jangan ngarang ujuk ngarang wong iki berbuat zina. Lek karo jelas. Kecuali kalau video call-nya ono jadi ono karo bukti betul perkara bukti tak bisa dikira itu lebih canggih. Kadang-kadang yang itu diolah, jadi IP itu diolah, kalau dia itu berbuat kejelekan, tapi saja itu cuma diolah. Makanya harus jelas. Terus malih wala takul ya'ika ya muroi wa tahbitu amalaka. Dan kita di dalam beribadah itu harus ikhlas semata-mata untuk mencari ridho Allah. Jangan dari yang berkati Nabi dan hadis yang berkaitan dengan itu. Mungkin kalau jenazah dengan ini mau manakib, mau Al-Quran. Ya jangan sampai kita niati untuk pamer, ketorian dan lain sebagainya. Wis boleh ridhani Allah kan. Jadi boleh ridhani Allah, boleh ganjaran Allah wis. Jadi kafir. Jadi maknanya orang yang berilmu Islam itu adalah yusrun, ad-dinu yusrun. Agama itu adalah mudah. Yasiru wala tuasiru. Maka permudahlah, jangan kau persulit. Jadi agama Islam itu paling agama yang paling mudah, paling gampang. Tapi sering gampangnya jangan kau persulit. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu adalah mudah. Terus malih wala tal'aba wala talham jangan bermain. Jadi kamarnya bermain sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Tapi bermain ada manfaatnya, sama rekreasi betul apa untuk menghilangkan stres. Memang dianjurkan dengan rekreasi, tapi mungkin kadang-kadang rekreasi yang selama ini mau ngasih gorong betul apa seperti orang rekreasi nang kafe, betul. Kalau DJ namanya. Jadi ningali rekreasi jadi rekreasi betul apa jadi nggak ada larangan, tapi wala talham alahin, ada bermain sesuatu yang mungkin dengan kita ada di situ sampai lali nggak eling dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus malih hadis yang berkaitan dengan wala takul lil qasir ya qasiru turidu bidzalika anbahu baik. Jangan kamu berkata kepada orang yang pendek, wahai pendek, berada segi pendek betul apa pendek bulan dan pendek. Tapi tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan dia, tidak. Sekarang jualan ini betul apa jualannya dari jualan dan dia nama Pak Lembo, tapi macam-macam. Tapi tujuannya bukan menghina kan, tapi nyelupong dengan tujuan itu menghina, itu harus kita jauhi. Jadi walatah kironna, orang yang jangan menghina kepada orang lain. Mungkin orang yang menghina itu akan lebih baik daripada orang yang menghina. Bagi orang perempuan juga demikian, jangan menghina sama perempuan, karena mungkin lebih baik orang yang menghina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Dan Al-Quran belum menyampaikan mau. Jadi, tapi untuk julukan, tapi bukan tujuan untuk menghina yang berdarah-darah. Pada hijau itu terkenal, jadi nama-nama itu banyak nama-nama julukan. Indonesia banyak mati kan, dia kalau double baru. Kalau ada untuk gue ngomong, jadi kan singkatan apa? Jadi khusus desa hijau itu memang banyak nama-nama itu nama julukan. Jadi kadang-kadang jadi sopor dewi, Mas Jadi, jadi sama jadi. Jadi kita dewi wah budi, lebat. Jadi dewi tapi bukan tujuan untuk apa? Untuk menghina apa-apa. Jadi tujuan untuk gampang dong. Wala taskhur min ahadin minan nas, jangan kamu menghina. Jadi menghina orang lain, menghina perekonomian, menghina tentang apa-apa tentang
Jadi hadis yang berkaitan dengan menghina itu jangan sampai kita lakukan apa minimal dipraktekkan. Terus balik watas biro indal bala, hadis yang berkaitan dengan ketika kita mendapatkan musibah harus sabar. Jadi sabar semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar. Jadi bahwa maas sendiri. Wala ta'mana min qabilai ta'ala. Hadis yang berkaitan kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, kita jangan sampai aman akan siksanya Allah. Wes kabare kene iki kados kan iku lho. Nek hari Jumatan diwaca ila suhil firdaus ya wala wa ala nabi. Jadi ya Allah beribadah pada berdoa, tapi kalau ini betul kuat sampai betul terus angkor, kepikir terus angkor. Tapi siksa rokok betul kalau ini betul kuat kalau ya Allah. Nah ini tadi yang pun sampai dapat yang merasa aman dari siksanya Allah karena amannya yang banyak. Wes aku terus angkor mesti berasa. Dari kami ini tidak bisa menentukan seperti itu. Semuanya kita kembalikan pada mendapatkan kasih sayang dari Allah. Kita jangan membanggakan dengan amal kita, tapi semuanya kita kembalikan atas kasih sayang Allah. Terus balik hadis yang berkaitan dengan wala tamsya bin namimah fima bainal ikhwan. Jangan suka mengadu domba antara yang satu dengan yang lain. Jangan mengadu domba, senang adu-adu. Jadi pengawasan orang itu yang biasa. Juga bainal ikhwan antara teman yang satu dengan yang lain. Jadi waduh apa yuk? Jangan sakit ibu mesin ibu. Kalau ngomong ini cedek berarti kalau mati separuh ya. Ibu men dari ibu. Ini walatam syabin namimah fima bainal ikhwan. Hadis yang berkaitan dengan masalah an-namimah ini memang harus dihafalkan agar kita tidak sampai berbuat seperti itu. Wa tashkurullaha ala kulli ni'ami allati an'ama Allah biha 'alaik. Dan juga mungkin hadis yang berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Jadi la syakartum la azidannakum Qur'ani. Hadis ini dihafalkan insyaallah dengan menghafalkan hadis-hadis kalau mau mulai jenazah dan mungkin sakit bapak ibu besok alam akhirat itu dikumpulkan kalian para nabi, para ulama dan suatu insyaallah tentu suatu itu bisa tanpa ada bapak ibu hisaban. Itu bentuk ini, dan maaf kalau bentukan dan mawar ini, karena kita pernah kurus begini kuatan. Saya mengingatkan yang saya dalam sampai akan mulai diwakil dari hidayah, menuju hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kata kalau ingin sampai di antara sama mustaqim. Mugi-mugi wonten para bapak, para ibu sekali momen pilih tanggal 28 Januari jamaah Manaqibul Mubarak dipun undang wonten Masjid Babaan kawi takmir panitia Isra Mi'raj tanggal 28 Januari bagi ibu-ibu sakit kumpul wonten Masjid Al-Qoba berangkat sareng-sareng bapak-bapak bapak sepeda bapak lapor bukan lapor tanggal 28 Januari Pak Doso Isya kita berangkat kadang kita sakit dalam motorakan berkali jadwal manakib minggu ngajen wonten Baitul Mutakin minggu ngajen terus letter bapak itu berarti kira 2 minggu tanggal 28 Januari ben tanggal 21 wonten Baitul Mutakin apa ngaji
Moga kita tutup kalian doa terakhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mubarakati ya Rabb ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Al-Fatihah.